Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin para penonton yang selalu setia menonton channel Nasihat Abah Hasan. Di konten kali ini merupakan Paskah setelah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya akan mengalami suatu kegiatan-kegiatan dan interaksi dengan masyarakat. Terlebih dahulu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan rahmat serta hidayah kepada kita, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat, juga rezeki yang kita dapati yang lebih utama yaitu nikmat iman. Karena iman merupakan suatu kunci keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, ya. Seperti juga rahmat serta salam kami panjatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, para tabiin, para ulama, para kiai, para ustadz, ya, yang telah menyebarkan agama Islam sehingga kita bisa menikmati ajaran-ajaran Islam yang kita rasakan seperti ini, sehingga kita bisa punya ketenangan, ya, intinya punya ketenangan secara pikiran, punya batin, ya, hati, ya, pegangan kita nih harus kemana nih sebagai suatu kepercayaan, ya, terkhusus kepada umat Islam, ya, umumnya kepada orang yang punya kepercayaan, ya, karena pada umumnya bahwa setiap agama juga satu keimanan, ya, kepada Sang Pencipta, ya. Hadirin rahimakumullah, kita hidup dalam kehidupan nggak luput dari kehidupan sosial, ya, baik yang tua kepada yang muda, yang tua sama yang tua, laki-laki sama perempuan, ya, atau antar organisasi dengan organisasi, ya, atau dalam suatu merapat juga akan suatu ada interaksi, ya, perbedaan pandangan, pemahaman, ya, tentu akan terjadi suatu perdebatan, ya. Perdebatan itu tidak hanya di suatu organisasi, di dalam tubuh rumah tangga kita, ya, atau di lingkungan keluarga kita, tentu akan terjadi suatu perbedaan, ya. Kalau menurut Islam, perbedaan itu merupakan barokah, ya, barokah, karena perbedaan itu akan menambah hasanah, ya, menambah perbendaharaan wawasan dan pandangan. Cuman yang namanya manusia itu gak luput dari hawa nafsu, ya, sifat ego, ya. Termasuk Abah sendiri masih belum bisa mengendalikan ego, juga prinsip, ya. Akan tetapi suatu prinsip, kalau prinsip itu sudah merupakan suatu keyakinan dan kebenaran yang menurut agama, yang menurut undang-undang, undang negara, juga adat istiadat, ya.
Karena kalau orang yang tidak punya prinsip berarti orang yang tidak dewasa, ya. Masa kita diajak untuk berbuat maksiat kita ikut, berarti kan dia tidak punya prinsip, tidak punya ilmu, tidak punya keyakinan, tidak punya pendirian. Oleh karena itu, prinsip itu sangat perlu, ya. Tapi walaupun gitu, kita harus menerima suatu perbedaan-perbedaan. Walaupun perbedaan ini memerlukan proses, ya. Terkadang, ya termasuk Abah sendiri ada kekecewaan, ya. Ya itulah yang namanya manusia, gak luput dari kesalahan, dari kekeliruan. Karena itu dalam peribahasa tidak ada gading dan tidak ada gading yang tidak retak, ya. Pasti ada yang retaknya. Tapi menurut peribahasa Islam juga, bagaimana agar kita dalam keimanan dan ketakwaan, umat Islam dianjurkan seperti halnya kita mengibaratkan jendela. Kalau jendela itu berdebu, ya, kita bersihkan, ya, tentu akan bersih. Berdebu lagi kita bersihkan lagi. Seperti itulah kita perumpamaan hati kita bagaikan kaca, ya. Jadi kalau kita terus-menerus memelihara penyakit, rasa iri, rasa dendam, ya, rasa permusuhan, tentu ini merupakan suatu penyakit. Jangan terus dipendam, jangan dipelihara. Jadi yang namanya ibadah ada dua, hablum minallah dan hablum minannas. Dua-duanya juga penting, karena hablum minallah itu vertikal kepada Sang Pencipta. Tapi kalau kita hablum minannas merupakan ladang amal kita, selain kita hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak kalah penting kita hubungan dengan manusia dengan memberi nasihat, memberi tausiah, memberikan infak sedekah, ya. Itu merupakan suatu interaksi berupa amal, ya, ladang amal untuk bekal nanti di akhirat nanti. Hadirin rahimakumullah. Islam juga sudah menganjurkan kepada kita untuk bergaul, ya. Kalau orang Jawa bilang tombok ati, ya. Obat hati apa, ya? Nah, di antaranya yaitu kita berzikir, ya, kita sholat, kita puasa, ya, berzikir, juga bergaul dengan orang-orang yang soleh, ya. Karena jangan adalah orang yang awam bilang, gaul dengan siapa-siapa boleh. Iya, kalau kita, prinsip kita, iman kita sudah kuat. Tapi kalau imannya tipis, kita akan terbawa arus, terjerumus dengan pergaulan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Abah menasehatkan bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Demikian tausiah singkat dari Abah Hasan agar selalu menjaga keimanan dan ketakwaan kita, agar kita selamat di dunia akhirat. Jangan lupa selalu istighfar setiap hari, setiap sholat 5 waktu, dan bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.